sejarah, vibrant culture, and jaw-dropping landscape yang sudah ada di bucket list gue dari lama. So, it's time to check it off. Hi, if you're new here, which I'm sure most of you are, kenalin gue Ges dari Ges Golf Spices. Di vlog ini, gue bakal share my unfiltered experience explore 4 kota di Turki selama 14 hari. Mulai dari itinerary, places to go or to skip, things to do or don't, what to eat, budget, tips, dan kesalahan-kesalahan yang gue bikin biar lo bisa menghindari kesalahan yang sama. How was it? I don't like it. Indonesia, I love you. We almost got trapped in there. Halo, apa kabar? Terima kasih. Selamat datang. Soekarno-Hatta, 5 April 2024. Iya, bulan Ramadan. Jadi, trip ini adalah suatu bentuk usaha untuk menghindari pertanyaan kapan nikah pas kumpul keluarga. Secara, wajah-wajah hampir umur 30 tahun ini emang selalu mengundang pertanyaan-pertanyaan menyebalkan kayak gini. Kalau lo punya masalah yang sama, semoga tahun depan kita bisa nangis bareng di Eropa ya. Enggak kok, gue pilih libur lebaran simply because it's the only long holiday I have for the entire year. Hari di luar negeri artinya 14 hari tanpa makanan Indonesia. I'm not sure if I can get through this, so let's grab that chicken noodle for one last time. So, pertanyaannya, kenapa sih harus Turki? Selain alasan yang gue sebutin di awal, mungkin karena menurut gue negara satu ini unik. Terletak di 2 benua, Asia dan Eropa, serta kejayaannya di masa lalu, bikin negara ini menarik untuk dikunjungi. Kayak kombinasi antara Timur Tengah dan Eropa. Peninggalan-peninggalan sejarahnya, arsitekturnya, budayanya, makanannya, orang-orangnya, alamnya, completely different sama negara-negara Asia yang pernah gue kunjungi sebelumnya. Kedua, bebas visa. Iya, sebagai orang Indonesia, ke Turki kita cuma butuh paspor aja. Ketiga, affordable, or at least so I thought. This is gonna be the longest flight I've ever taken. Jakarta Jeddah 9 jam 20 menit, layover di Jeddah 6 jam, lanjut lagi dari Jeddah ke Istanbul 4 jam. But it's alright, ternyata Saudi Airlines cukup oke kok untuk long flight. Seatnya nyaman, space kakinya cukup luas, dikasih amenities kayak selimut, kaos kaki, tutup mata, headset, in-flight entertainment, makan dan snack-snack yang enak. And shout out to Saida, the cabin crew chief yang baik banget sama gue selama flight dari Jakarta ke Jeddah. Gue yang tadinya duduk di middle row dikasih pindah ke window seat biar bisa filming landing atau take off katanya. Sampai dikasih pouch dari business class juga. Next time semoga bisa dipindah ke business class juga ya.
Gue nggak aktifin pakai data roaming dari Indo karena mau bandingin dulu mending pakai paket roaming atau lokal SIM card. Tapi ternyata harga lokal SIM card itu mahal banget. Paling murah 700 ribuan untuk 30 hari. Gue nggak rela ngabisin uang sebanyak itu buat internet doang. Akhirnya, gue putusin pakai paket data roaming dari Telkomsel aja. Harganya 400 ribuan rupiah dengan kuota 10 GB buat 14 hari. Secara kuota dan masa aktif emang mahalan ini sih, tapi kan gue cuma butuh 14 hari. Jadi kenapa harus beli yang 30 hari, ya gak sih? The problem is, I need internet to get internet. Tapi, lo nggak bisa connect gitu aja ke airport wifi sini. Katanya bisa login pakai nomor handphone, tapi gue coba ratusan kali juga nggak ada OTP yang masuk. Bingung, sampai akhirnya ketemulah mesin buat dapat wifi gratis ini. Harus scan paspor dan per orangnya cuma dapat free 1 jam. Setelah itu harus bayar. Pelit ya. So, pelajarannya sebelum kesini, mending aktifin dulu paket roaming dari Indo. Next, how to get to the hotel. Posisi hotel gue di Sultan Ahmed. Tourist center banget lah, dekat sama Hagia Sophia, The Blue Mosque, Topkapi Palace, Basilica Sistine, dan lain-lain. Nah, untuk ke city center ada 3 cara. Bisa pakai metro, airport bus, atau taksi. Metro adalah opsi termurah, tapi paling banyak transfer. Sedangkan taksi jelas opsi termahal, tapi paling gampang. Gue pilih airport bus aja, nggak terlalu mahal, dan cuma 1 kali transfer pakai Tramvay. Namanya Hafaiz Bus. Dari pintu kedatangan, turun aja pakai lift ke lantai min 2. Terus cari counter tiketnya di peron 7. Bilang aja ke tiket officernya tujuan lo mau kemana, mereka bakal info bus tujuan mana yang harus lo naikin dan harus nunggu di peron berapa. Karena gue ke Sultan Ahmed, gue naik bus tujuan Aksaray dan nunggu di peron 12. Harga tiketnya 170 lira aja. Lo juga bisa beli tiketnya langsung dari konduktor busnya, bisa pakai cash atau card. Untuk ke hotel, kan gue harus nyambung lagi pakai Tramvay. Nah, untuk naik Tramvay dan public transport lainnya di Istanbul, lo bisa pakai kartu merah ini. Namanya Istanbul Card. Belinya di mesin biru kuning ini. Kalau di airport ada di lantai min 2, peron 2. Harga kartunya 70 lira aja dan lo bisa isi deposit perlunya. 500 lira untuk 4 hari harusnya cukup sih. Sampailah gue di Aksaray. Turun dari bus, gue harus jalan lagi menuju stasiun Tramvay. Cuma 500 meter kok. Oh, tapi sumpah ini dingin, sendirian, kelaparan. Gue harus gara-gara koper yang beratnya hampir setengah berat badan gue. Plus ransel yang ada laptopnya. Mana jalannya naik turun tangga. Saat itu juga gue mikir, mungkin gue emang gak cocok kali ya jadi travel content creator. Okay. بركات إن شاء الله. Thank you. Sorry. Thank you. Terus lanjut jalan ke Tramvay Station. Alhamdulillahnya gue ketemu beberapa orang baik yang bantuin gue bawa koper. Agak takut sih, karena katanya kan di sini banyak scam ya. Tapi alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa sih sama gue. One thing I noticed, the old people here are so nice. Mereka mau ngebantuin, ngejelasin panjang lebar, lepas dari keterbatasan bahasa Inggris mereka. Penderitaan gue masih belum berakhir. Gue harus jalan lagi sekitar 750 meter dari stasiun Tramvay ke hotel. Ya nggak jauh-jauh banget sih, tapi kalau lihat jalan naik turun dan berbatu ini, dan lo harus gara-gara koper sendirian, akan beda cerita. Pelajarannya, mending ambil hotel yang mepet stasiun Tramvay, metro, atau bus. Kalau emang terlalu mahal, mending naik taksi aja, seenggaknya dari bus ke hotel. Gak mahal-mahal banget kok ternyata. Waktu itu gue cuma 100 ribuan dari Sultan Ahmed ke Aksaray. Oh, finally made it to the hotel. Ruangannya kecil, tapi cukup lah buat gue istirahat. Udah gitu bersih dan lokasinya strategis. Resepsionisnya juga baik banget despite the language barrier. Gue literally harus pakai Google Translate tiap ngomong sama dia, but it's not a big deal. Gue bersih-bersih dan langsung ketiduran. So, see you tomorrow. So yeah, that's the wrap up for the first vlog of exploring Turkey for 14 days. If you like this vlog, please click the thumbs up button. And if there is something I should improve or anything you'd like to know about this trip, feel free to comment below. Obviously, I will travel more in the future and share my unfiltered experience on here. So don't forget to subscribe to this channel. Ciao for now and see you in the next vlogs.